Salam sidang jemaat Tuhan yang terkasih, salam sejahtera untuk kita salam sejahtera untuk kita semua. Saya dan percaya kita berada dalam naungan Tuhan, kita dalam kasih Kristus, dan juga kita percaya semua kehidupan kita dipelihara oleh Tuhan, semua kehidupan kita ini dibimbing oleh Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan hari ini memberikan suatu renungan yang berarti untuk kita pegang dan berbuah manis untuk kehidupan kita. Amin. Namun sebelum kita masuk dalam renungan kita hari ini, kita mau memuji Tuhan. Kita katakan kepada Tuhan, hatiku percaya. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Firman Tuhan untuk hari ini dari kitab Nehemia pasal 2 ayat 1 sampai 20. Demikian pembacaan firman Tuhan. Pada bulan Nisan tahun ke-20 pemerintahan Raja Artasasta, ketika menjadi raja, menjadi tugasku untuk menyediakan anggur, aku mengangkat anggur dan menyampaikannya kepada raja, karena aku kelihatan sedih yang memang belum pernah terjadi di hadapan raja. Bertanyalah ia kepada aku, mengapa kamu muram? Walaupun engkau tidak sakit, engkau tentu sedih hati. Lalu aku menjadi sangat takut. Jawabku kepada raja, hiduplah raja untuk selamanya. Bagaimana muka aku tidak akan muram kalau kota tempat penguburan nenek moyangku telah menjadi reruntuhan dan pintu-pintu gerbangnya habis dimakan api. Lalu kata raja kepadaku, jadi apa yang kau inginkan? Maka aku berdoa kepada Allah semesta langit. Kemudian jawabku kepada raja, jika raja menganggap baik dan berkenan kepada hambamu ini, utuslah aku ke Yehuda, ke kota pekuburan nenek moyangku, supaya aku membangunnya kembali. Lalu bertanyalah raja kepadaku, sedang permaisuri duduk di sampingnya, berapa lama engkau dalam perjalanan, dan bilakah engkau kembali? Dan raja berkenan mengutus aku, sesudah aku menyebut suatu jangka waktu kepadanya. Berkatalah aku kepada raja, jika raja menganggap baik, berikanlah aku surat-surat bagi bupati-bupati daerah seberang sungai Efrat, supaya mereka memperbolehkan aku. Lalu sampai aku tiba di Yehuda. Pula sepucuk surat bagi Asaf, pengawas tangan raja, supaya dia memberikan aku kayu untuk memasang balok-balok pada pintu-pintu gerbang di benteng bait suci, untuk tembok kota dan untuk rumah yang akan kudiami. Dan raja mengabulkan permintaanku itu karena tangan Allahku yang murah melindungi aku. Maka datanglah aku kepada bupati-bupati di daerah seberang sungai Efrat dan menyerahkan kepada mereka surat-surat raja. Dan raja menyuruh panglima-panglima perang dan orang-orang berkuda menyertai aku. Ketika Sanbalat orang Horon dan Tobiah orang Amon, pelayan itu, mendengar hal itu, mereka sangat kesal karena ada orang yang datang mengusahakan kesejahteraan orang Israel. Maka tibalah aku di Yerusalem. Sesudah 3 hari aku di sana, bangunlah aku pada malam hari bersama-sama beberapa orang saja yang menyertai aku. Aku tidak memberitahukan kepada siapapun rencana yang akan kulakukan untuk Yerusalem yang diberikan Allahku dalam hatiku. Juga tak ada lain binatang kepadaku kecuali yang kutunggangi. Demikian pada malam hari aku keluar melalui pintu gerbang lebak ke jurusan mata air ular naga dan pintu gerbang sampah.
Aku menyelidiki dengan seksama tembok-tembok Yerusalem yang telah terbongkar dan pintu-pintu gerbang yang habis dimakan api. Lalu aku meneruskan perjalananku ke pintu gerbang mata air dan ke kolam raja, karena binatang yang kutunggangi tidak dapat lalu di tempat itu. Aku naik ke atas melalui wadi pada malam hari dan menyelidiki dengan seksama tembok itu. Kemudian aku kembali lalu masuk melalui pintu gerbang lebak. Demikianlah aku pulang. Para penguasa tidak tahu kemana aku telah pergi dan apa yang telah kulakukan, karena sampai kini aku belum memberitahukan apa-apa kepada orang Yahudi, baik kepada para imam maupun kepada para pemuka, kepada para penguasa dan para petugas lainnya. Berkatalah aku kepada mereka, kamu lihat kemalangan yang kita alami, yakni Yerusalem telah menjadi runtuhan dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Mari kita bangun kembali tembok Yerusalem supaya kita tidak lagi dicela. Ketika aku beritahukan kepada mereka betapa murahnya tangan Allahku yang melindungi aku dan juga apa yang dikatakan raja kepadaku, berkatalah mereka, kami siap untuk membangun. Dan dengan sekuat tenaga mereka mulai melakukan pekerjaan yang baik itu. Ketika Sanbalat orang Horon dan Tobia orang Amon pelayan itu dan Geshem orang Arab mendengar itu, mereka mengolok-olokkan dan menghina kami. Kata mereka, apa yang kamu lakukan itu? Apa kamu mau berontak terhadap raja? Aku menjawab mereka, kataku, Allah semesta langit telah yang membuat kami berhasil. Kami hamba-hambanya telah siap untuk membangun, tetapi kamu tidak punya bagian atau hak dan tidak akan diingat di Yerusalem. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan. Tema kita pada hari ini adalah yakin dan percayalah. Sidang jemaat Tuhan yang terkasih, renungan kita pada hari ini adalah tentang pentingnya doa keberanian dalam menghadapi kesulitan dan keyakinan akan pertolongan Tuhan saat melalui pekerjaannya, saat memulai pekerjaannya, dan percayalah Tuhan Allah pasti menolong kita. Amin. Nehemia menunjukkan bahwa sebelum bertindak ia berdoa memohon hikmat dan pertolongan, dan ketika ia menghadapi tantangan daripada musuh, ia tetap tenang dan berani karena tahu bahwa Tuhan akan menyertai mereka dalam pekerjaan membangun kembali tembok Yerusalem, dan dia yakin dan percaya bahwa apa yang dilakukannya itu bukan untuk dirinya tetapi untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Dan sidang jemaat Tuhan, hari ini kita belajar dari kisah ini bagaimana perjuangan Nehemia untuk membangun kembali tembok Yerusalem walaupun tantangan yang dihadapi begitu banyak sekali, jemaat Tuhan, ya. Tapi dia yakin dan percaya apa yang dilakukannya akan berhasil. Dan kita belajar hari ini bagaimana doa adalah langkah pertama yang dilakukan untuk melakukan pekerjaan yang baik dalam kehidupan kita, seperti Nehemia. Sebelum berbicara kepada raja, Nehemia terlebih dahulu berdoa kepada Tuhan di dalam hatinya, memohon pertolongan dan hikmat. Ini menunjukkan bahwa segala pekerjaan yang besar harus dimulai dengan doa. Bukan hanya doa panjang, tetapi juga doa singkat bisa di saat-saat penting yang didasari oleh kebiasaan doa sehari-hari, didasari juga dengan iman, didasari juga keyakinan, percaya bahwa Tuhan akan menolong kita. Itu yang penting. Dan juga keberanian di hadapan penolakan. Artinya di sana, sidang jemaat Tuhan, sebenarnya kita tahu itu dalam kemanusiaan, istilahnya dalam kita memandang secara manusia bahwa itu kan mustahil sebenarnya. Seperti Nehemia, dia hanya juru minum. Dia meminta kepada raja. Sebenarnya kasta mereka atau level mereka jauh sebenarnya, tapi Nehemia percaya Allah beserta dia memiliki keberanian di hadapan raja. Nehemia tidak takut menjawab raja dengan juru tentang kesedihannya dalam permohonannya, meskipun dia takut akan reaksi raja sebelumnya. Setelah mendapatkan izin, dia tetap tegas dan berani dalam menghadapi ejekan dari Sanbalat dan Tobia, karena ia percaya bahwa Allah akan memberkati mereka dan menolong mereka dalam pekerjaan pembangunan. Keberanian dia diperhadapkan dengan penolakan di sekitar dia,
masyarakat sekitar, tapi dia yakin percaya, dia tidak gentar di sidang jemaat Tuhan, dia tidak takut dia, karena dia percaya, karena dia yakin Tuhan Allah beserta dia. Keyakinan pada Tuhan itu penting sekali, seperti yang katakan dari awal. Nehemia sangat yakin bahwa pekerjaan pembangunan kembali tembok Yerusalem adalah kehendak Tuhan, bukan kehendak dia. Oleh karena dia sangat yakin akan keberhasilan pekerjaan itu, ia dan rakyat bisa menyelesaikan pembangunan dalam 52 hari. Dan para musuh pun akhirnya mengakui bahwa pekerjaan itu dilakukan dengan bantuan Allah, karena Tuhan Allah sudah mengizinkannya, makanya itu pekerjaan terlaksana. Dan juga peranan Tuhan dan peranan manusia. Nehemia tahu bahwa Tuhan akan melakukan bagiannya, tetapi umatnya juga harus melakukan bagian mereka dengan iman dan kerja keras, serta tidak boleh melupakan doa dan kewaspadaan. Dan mereka harus sejalan dengan Tuhan. Itu maksudnya, memiliki beban untuk Tuhan dan sesama. Nehemia menunjukkan kepedulian yang mendalam terhadap kondisi Yerusalem, kota nenek moyangnya, beban hati untuk pekerjaan Tuhan, dan kesejahteraan sesama dapat menjadi motivasi besar untuk bertindak dengan iman seperti yang ia lakukannya. Dia bertindak dengan iman, memiliki beban dalam hatinya bahwa tembok Yerusalem harus dibangun kembali, karena dia memiliki beban, memiliki panggilan itu. Dan dia percaya, dia yakin bahwa panggilan dia dan beban itu akan terlaksana kalau Tuhan beserta dia. Kita pun harus begitu, sidang jemaat Tuhan. Apapun yang kita lakukan, yakin dan percayalah Tuhan akan bertindak, Tuhan akan berjalan di depan kita, Tuhan akan menyediakan yang terbaik, Tuhan memberikan kemenangan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur firman-Mu hari ini. Kami percaya bahwa keyakinan kami tidak akan pudar, keyakinan kami tidak akan goyah kalau Tuhan selalu beserta kami. Apapun yang kami lakukan, kami dan percaya Tuhan akan memberkati segala sesuatunya untuk kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu.